Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak, ibu-ibu, para jamaah serta adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah bersama kita bersyukur kepada Allah, memuji Allah Subhanahu wa taala atas apa yang Allah limpahkan kepada kita berupa nikmat yang banyak sekali, yang dimana nikmat itu saking banyaknya tidak ada di antara hamba ini yang mampu untuk menghitungnya. Allah Ta'ala berfirman, wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Bila kalian mencoba untuk menghitung nikmat Allah, kalian tidak akan mampu untuk menghitungnya. Berikutnya salawat berserta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada baginda Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau telah menunjukkan kepada kita jalan keselamatan, jalan untuk kita bisa sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jalan itu adalah jalan yang sangat terang, sangat jelas. Itulah dia adalah Islam, agama yang satu-satunya diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasul bersabda, taraktukum ala mithlil bayda lailuha kanahariha la yazighu anha illa halik. Aku meninggalkan kalian di atas sesuatu yang sangat putih, sangat bersih, terang. Bahkan malam yang gelap itu terang juga seperti siang. Maka tidak ada orang yang tergelincir dari jalan yang terang ini, dari Islam yang jelas ini, melainkan ia akan binasa. Semoga kita senantiasa diistiqomahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mati di atas iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib jamaah yang dirahmati Allah azza wajalla, kita pada pertemuan ini akan masuk ke dalam syahadat Muhammadun Rasulullah. Ya, masih dalam rangkaian pembahasan dari rukun-rukun Islam, yaitu di rukun yang pertama, yaitu dua kalimat syahadat. Syahadat yang pertama yaitu kalimat asyhadu an la ilaha illallah. Ini telah selesai kita bahas, telah selesai kita kaji pada pertemuan yang lalu, yaitu terakhir pembahasan kita tentang masalah nawaqidu syahadati la ilaha illallah, pembatal-pembatal perusak daripada syahadat la ilaha illallah. Kita akan masuk ke dalam pembahasan yang kedua, yakni bagian syahadat yang kedua, yaitu syahadat wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, yang artinya saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah Rasulullah, adalah utusan yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah kalimat syahadat yang kedua, yang tidak bisa terpisahkan dari yang pertama. Tidak bisa dipisahkan, tidak bisa dipilah-pilah, karena dia adalah satu kesatuan. Bahkan rukun Islam sendiri telah menjadikan dia satu. Karena apabila kita mengatakan apa rukun Islam yang pertama, kita langsung mengatakan dua kalimat syahadat. Padahal jumlahnya dua, tetapi ia dijadikan satu oleh agama kita yang mulia ini. Maka syahadat Muhammadun Rasulullah adalah hal yang sangat vital, adalah hal yang sangat-sangat penting di dalam agama ini. Seseorang yang mengaku Allah sebagai Tuhannya namun tidak mengaku Nabi Muhammad sebagai utusannya, maka ini tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan diterima oleh Allah sampai ia meyakini, menerima bahwa Nabi kita Nabi Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Apa makna bahwa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah? Maknanya adalah bahwa kita ini bersaksi berangkat dari ilmu serta keyakinan
menyatakan bahwa seseorang yang bernama Muhammad bin Abdullah, beliau ini adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan ini sebuah keyakinan yang sangat tinggi, yang tidak semua orang mampu untuk menerimanya. Ya. Karena Nabi Muhammad itu adalah manusia seperti kita. Namun kemudian kita memiliki keyakinan kepada beliau yang jauh berbeda dari manusia biasa. Kita meyakini beliau itu diutus oleh Allah, direkomendasikan oleh Allah. Kita meyakini beliau ini didatangi oleh Jibril. Kita meyakini bahwa beliau menerima wahyu. Nah, ini hal-hal yang di luar kebiasaan manusia. Maka ketika seseorang mampu menerima hal ini, meyakini hal tersebut, maka disitulah kemudian dia menjadi orang Islam, orang beriman. Namun ketika mereka tidak sanggup menerima hal ini, justru mereka lebih mengedepankan ego mereka, gengsi mereka, dengan seperti komentar-komentar sebagian dari orang-orang musyrikin zaman dahulu yang angkuh, nggak mau mengatakan bahwa Muhammad itu adalah utusan Allah. Siapa Muhammad? Dia adalah salah satu dari kami. Nah, kami tahu siapa orang tuanya, kami tahu siapa kakeknya. Kok tiba-tiba mau mengangkat dirinya lebih tinggi dari kita? Nah, begitu akhirnya komentar yang keluar dari orang-orang, dari jiwa-jiwa yang tidak siap menerima keimanan ini. Kami tahu Muhammad kecilnya bagaimana. Kami lihat dia itu makan, kami lihat dia itu minum. Kadang dia sakit, kadang dia begini. Dia manusia biasa. Kok bisa kita akan angkat-angkat dia? Nah, ini yang perlu dikikis, yang perlu dihilangkan. Itulah fungsinya asyhadu wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Karena kita mengatakan bersaksi, bukan hanya saya tahu, bukan saya ucapkan, tetapi ada persaksian, yang dimana persaksian itu berangkat dari ilmu dan keyakinan. Seperti seseorang yang disuruh bersaksi. Orang yang bersaksi di pengadilan misalnya jamaah, apa mungkin orang yang bersaksi itu orang yang tidak tahu apa-apa? Anda akan kita jadi saksi nih, kira-kira kejadiannya bagaimana? Nggak tahu Pak Hakim, kan nggak cocok jadi saksi. Yang namanya orang bersaksi adalah orang yang tahu apa yang akan dipersaksikan dan dia yakin dengan apa yang ia tahu. Kalau ia tahu tapi nggak yakin, kamu yakin? Enggak sih, nggak yakin. Siapa pencurinya? Ini? Iya. Kamu yakin? Saya nggak yakin. Ya, ini juga nggak sejalan. Ya. Maka yang namanya persaksian itu berangkat dari ilmu yang dibarengi dengan keyakinan. Maka bersaksinya kita la ilaha illallah yang pertama juga dibangun di atas ilmu dan keyakinan. Sebagaimana persaksian kita bahwa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah itu persaksian yang berangkat dari ilmu dan keyakinan. Ya. Jadi ini yang harus dimantapkan dulu. Ya, bahwa kita ini bersaksi artinya kita mengetahui bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah dan kita pun meyakini hal tersebut. Maka terucaplah dengan persaksian itu Muhammad wa anna Muhammadan Rasulullah. Nah, jadi lengkap dia sudah. Berangkat dari keyakinan dalam hati, pengetahuan, kemudian terucapkan dengan lisan. Dan tidak cukup dengan keyakinan saja atau tahu saja. Namun dia tidak bersyahadat, maka percuma. Maka percuma juga. Seseorang dia kenal Nabi Muhammad SAW. Dia bahkan percaya bahwa Nabi Muhammad adalah manusia paling baik. 100 manusia terhebat, Nabi Muhammad pertama. Dia percaya hal itu. Tetapi tidak ada ungkapan syahadat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, maka ini tidak ada faedahnya sama sekali. Tidak menjadikan dia orang Islam, tidak bermanfaat nantinya di akhirat. Kenapa? Karena dia tetap dengan statusnya sebagai orang kafir. Maka keyakinan tadi harus dilontarkan, harus terucap dengan lisan kita, yaitu dalam bentuk wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Karena ada orang-orang yang tahu,
Ada orang-orang bahkan yakin bahwa Nabi kita itu adalah orang yang jujur, ya, agama yang dibawanya adalah agama yang benar. Tahu mereka, bahkan meyakini hal tersebut. Namun mereka enggan mengucapkan la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Mereka enggan untuk mengungkapkan bahwa la ilaha illallah dan Muhammad adalah utusan Allah. Maka mereka pun tetap dalam kondisi kekufuran. Orang-orang Yahudi, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu mereka itu disebutkan di dalam Al-Qur'an, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Jadi orang-orang Yahudi itu mengenal Nabi Muhammad SAW, sangat mengenalnya, seperti mana mereka itu mengenal anak-anak mereka. Nah, itu orang Yahudi, ya. Jadi kita ini kan sangat kenal dengan anak kita. Yang paling kenal dengan anak tersebut ya orang tuanya. Mungkin gurunya kenal, tapi ya sebatas di sekolahan. Mungkin tetangga tahu, tapi ya sebatas sekedar tahunya sebagai tetangga. Tapi yang paling tahu luar dan dalam seorang anak adalah orang tuanya. Nah, Allah katakan orang-orang Yahud dan Nasara, ya, orang ahlul kitab, mereka itu mengenal ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka mengenal siapa Nabi Muhammad sebagaimana mereka mengenal anak-anak mereka. Tapi mereka tidak beriman. Mereka tidak mau mengucapkan la ilaha illallah Muhammadan Rasulullah. Nah, maka persaksian ini hendaklah lengkap, hendaklah sempurna. Ucapan asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, berangkat ucapan ini dari ilmu, dari mengetahui, dari mengilmui apa yang diucapkan dan meyakini apa yang dia ucapkan. Itu tentang dua kalimat syahadat ini. Baik. Sekarang fokus kita yaitu syahadat yang kedua, bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Kita fokus kepada bagaimana cara kita menjadi umat yang sesungguhnya. Bagaimana cara kita membuktikan syahadat Muhammad Rasulullah. Ada beberapa poin yang mesti kita wujudkan untuk kita menjadi benar-benar sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Bukankah kita semua mengaku, wahai jamaah, bahwa kita ini umat Nabi Muhammad? Kan kita bangga. Kami ini umatmu, wahai Muhammad. Kami mencintaimu meskipun gak pernah melihatmu. Kami adalah umat setiamu. Kami berselawat kepadamu. Kami mencintaimu. Kami mengharapkan syafaatmu. Kami memohon agar dikumpulkan bersamamu. Jadi betul-betul kita sangat bangga bahwa kita sangat bangga bahwa Nabi kita adalah Nabi Muhammad. Kenapa kita tidak bangga? Dan seharusnya lah kita bangga. Karena Nabi kita adalah Nabi terhebat, Nabi terbaik, Nabi termulia, ya. Bahkan kalau ada Nabi lain yang masih hidup, mereka harus mengikuti Nabi kita. Luar biasa Nabi kita ini, ya. Karena beliau adalah Nabi penutup. Maka semua syariat yang pernah Allah turunkan, semuanya telah gugur, expired sudah, ya. Habis masa berlakunya. Kini telah datang syariat penutup yang akan berlaku sampai akhir zaman, yaitu syariatnya Nabi Muhammad SAW. Maka sungguh sangat mulia dan sangat hebat Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Maka wajiblah kita berbangga. Nah, bagaimana cara kita betul-betul mewujudkan syahadat Nabi kita, Nabi Muhammad SAW? Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Bagaimana caranya? Yang pertama, tasdiquhu fima akhbara. Yang pertama, langkah dan sikap kita adalah membenarkan, mempercayai semua berita yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Semua berita, semua informasi yang disampaikan oleh Nabi SAW. Apakah informasi itu tentang sesuatu yang telah terjadi di zaman-zaman yang terdahulu, bahkan di awal penciptaan, atau hal tersebut belum terjadi dan akan terjadi, seperti hal-hal yang terjadi di akhir zaman,
atau tentang apa-apa yang bakal terjadi di hari kiamat kelak. Itu kan perkara-perkara yang orang tidak bisa menjangkaunya dengan apa yang ia miliki, dengan indera yang mereka miliki. Itu semua berangkat dari wahyu. Nah, kita sebagai umatnya memiliki kewajiban untuk membenarkan semuanya tanpa ada keraguan. Bihaitsu la yakunu 'indal insani taraddudun fima akhbar bihi sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak boleh ada unsur keraguan-raguan. Enggak boleh ragu jemaah. Enggak boleh kurang percaya. Pokoknya apa yang dikabarkan oleh baginda Rasul wajib kita percaya. Ya. Pernah enggak kita mendengar sebuah hadis lantas kita ragu-ragu jemaah? Nah, hati-hati, enggak boleh. Tapi yang pastikan bahwa hadis itu sahih. Hadisnya sahih Ustaz, sahih. Riwayatnya ini, oh sudah yakin. Gitu caranya. Apalagi kalau kita mendengar ayat Al-Qur'an. Ya, wajib kita percaya. Jangan sampai kita meragu-ragukannya. Ya. Nah, ini adalah bentuk apa? Bentuk pembuktian bahwa kita ini adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bentuk apa? Pembuktian bahwa kita ini telah bersyahadat Muhammadun Rasulullah. Karena sulit untuk bisa dicerna atau dimengerti. Mengaku sebagai umat Nabi Muhammad, namun dia meragukan beritanya Nabi Muhammad. Ini ada hadisnya loh, informasi kayak gini. Walaupun ada hadisnya nggak percaya saya, nggak masuk akal. Loh, gimana mau jadi umat Nabi Muhammad? Kalau berita atau informasi dari Nabi kita tidak dia bisa percaya. Di sini ujiannya jemaah. Jadi dari sisi kepercayaannya sungguh besar juga ujiannya, karena orang bermain dengan apa yang selama ini dia pegang, dia sebagai prinsipnya. Ketika terkadang hal itu tidak sesuai dengan prinsipnya, maka dia tolak. Nah, sekarang ini masalah keimanan. Ketika misalnya datang kepada kita berita dari Rasulullah SAW begini dan begini, bagaimana sikap kita? Kalau sampai kita menolaknya, kita bisa kufur. Ya, kita bisa kufur. Maka wajib untuk kita benarkan. Sebuah kisah di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum hijrah di kota Mekah berarti ini. Yaitu peristiwa Isra wal Mi'raj. Peristiwa Isra Mi'raj. Apa itu Isra Mi'raj? Isra itu artinya perjalanan malam. Namanya Saro Yasri, itu perjalanan di malam hari. Yaitu Rasul sallallahu alaihi wasallam dari kota Mekah ke Palestina di Masjid Aqsa. Itu perjalanannya dari masjid dari Ka'bah ya, Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa. Dari Masjid Aqsa langsung Mi'raj ke langit ke-7. Di setiap langitnya bertemu dengan nabi-nabi yang telah disebutkan dalam hadis. Nah, semua ini terjadi dalam satu malam. Paginya, subuhnya Nabi sudah kembali di kota Mekah. Nah, berita itu tersiar di pagi harinya bahwa Muhammad mengaku sudah pergi ke Palestina. Kapan perginya? Tadi malam. Sekarang mana dia? Ada di sini. Nah, ini yang menjadikan orang-orang menjadi ragu. Ini yang menjadikan orang menjadi ragu. Kenapa? Karena orang Arab, orang Mekah itu tahu bagaimana jauhnya jarak kota Mekah dengan kota Palestina. Ya, Baitul Maqdis jauh. Ya, zaman dulu itu tidak bisa ditempuh dalam hitungan hari. Ya paling enggak seminggu 2 minggu lah. Apalagi dengan onta biasa, bukan dengan kuda yang kencang. Mungkin kalau kuda kencang ya 5-4 hari tembus. Tetapi kalau dengan perjalanan biasa ya, dengan onta, maka ini membutuhkan berminggu-minggu. Nah, ini sulit diterima oleh manusia zaman itu. Karena memang akal manusia tidak ada yang bisa menerima ada orang bisa menempuh perjalanan sejauh itu dalam waktu seperti sesingkat itu. Ya. Itu menjadi ujian. Dan itu menjadi amunisi bagi orang-orang musyrikin untuk apa? Mengolok-olok orang beriman dan membuat orang beriman menjadi ragu. Namun disinilah ujiannya. Ini berita ini yang menyampaikan Rasulullah. Tidak mungkin Rasulullah itu bohong.
Maka oleh karena itu ketika Abu Jahal yang sangat gembira mendengar berita ini karena ia menemukan alasan untuk mempermalukan Nabi kita Nabi Muhammad SAW, dia datang mencari Abu Bakar. Wahai Abu Bakar, percaya nggak kamu? Kamu dulu, wahai Abu Bakar, pernah ke Palestina? Pernah. Berapa lama perjalanannya? Sekian. Bisa nggak orang lebih cepat? Oh sulit, nggak mungkin. Ya. Tetapi ini katanya Muhammad pergi ke Palestina semalam dan balik pagi ini. Malamnya harusnya ada di sini dan dia pergi ke Palestina, paginya sudah di sini. Apa kamu percaya? Nah, begitu kata Abu Jahal. Apa jawaban Abu Bakar? In qalahu Muhammad fa ana usaddiquhu. Kalau memang Nabi Muhammad yang menyampaikan itu, maka aku percaya berita itu. Ya. Jadi bagaimanapun terlepas dari masuk akal atau enggak masuk, ya, mungkin atau tidak mungkin, selama itu sumbernya dari Nabi Muhammad, aku percaya. Udah. Selesai urusannya. Ini nilai keimanan. Ini harusnya kita. Jadi nanti kalau kita menemukan suatu hadis, suatu apa berita dalam hadis itu, maka wajib kita imani, wajib kita percaya. Tidak boleh ragu-ragu. Ya. Misalnya disebutkan nanti di akhirat itu jembatan yang ada di atas neraka yang disebut sirat, ya. Kontor ala jahannam. Ya. Sebelum masuk surga, orang melewati jembatan di atas neraka. Semua orang akan melewatinya. Nah, jembatan ini kecil sekali jemaah. Kecil sekali. Jembatannya enggak selebar Suramadu. Ini kecil. Kecilnya kayak apa? Mungkin satu pohon beringin misalnya. Tidak. Lebih kecil lagi. Kalau gitu, rakitan pohon bambu lebih kecil lagi. Satu pohon bambu lebih kecil lagi. Sangat kecil. Ya. Saking kecilnya ia sangat tajam, lebih tajam dari pedang. Nah, begitu disebutkan dalam hadisnya. Jadi tajamnya pedang itu kan saking kecilnya dia tajam. Ya. Kalau ada pisau atau pedang itu dia tidak kecil, ya, dia akan tajam, tumpul larinya, lebih tebal itu. Nah, kapan dia akan tajam? Ketika dia kecil. Ya. Nah, lebih tajam dari itu. Nah, itu informasi dari Rasulullah SAW. Ini kalau dimasukkan ke akal manusia, wah, nggak mungkin, mustahil kita bisa jalan lewat situ. Gimana sih? Sekecil apa? Setajam itukah? Ini kan sia-sia. Semua kita akan luka, semua kita akan jatuh. Jadi andai-andai ini, ya, semuanya akan menolak untuk mau percaya kepada berita ini. Tetapi kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW punya kewajiban tasdiqu ma akhbar, membenarkan apa-apa yang dikabarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka tidak boleh ada unsur ragu dalam hal ini. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Bahwa Nabi kita itu tidaklah berucap melainkan itu adalah wahyu yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Maka sikap ini hanya untuk orang-orang beriman. Kalau orang-orang yang ragu dalam keimanannya maka sulit. Apalagi kalau dia itu beragama hanya berdasarkan akalnya. Apa yang diterima oleh akalnya dia yakini, dia laksanakan. Apa yang tidak bisa dia cerna, belum masuk akalnya, tidak bisa ia pahami, tidak rasional istilahnya, maka dia tolak. Nah, ini berarti akan tercegah dari keimanan kepada Rasulullah SAW. Yaitu membenarkan, sikap membenarkan. Sudah tunduk. Ya. Berita itu memang punya dua karakter. Dia punya karakter. Apa itu? Bisa dibenarkan, bisa diingkari. Setiap berita punya peluang ini. Kalau ada berita sampai kepada kita jemaah, maka berita itu bisa kita mengatakan benar, bisa juga tidak benar. Udah, itu peluangnya. Dan semua berita begitu, kecuali berita dalam Al-Quran dan dalam hadis Rasulullah SAW. Ya. Kalau berita yang ada di dalam Al-Quran dan Sunnah, maka tidak ada kemungkinan yang kedua. Yang pertama saja kemungkinannya apa? Benar dan benar. Ya. Ini deh. Jadi wajib kita membenarkan apa? Rasulullah SAW berita-beritanya. Jadi itu prinsip pertama, jangan sampai meragukannya. Yang kedua jemaah,
untuk kita membuktikan syahadat kita terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, cara yang kedua adalah imtithalu amrihi, melaksanakan perintah, menjalankan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita diperintah untuk salat, kita salat. Kita diperintah untuk berucap yang baik, kita berucap yang baik. Kita diperintah untuk untuk menjaga perilaku kita, kita jaga. Kita diperintah untuk berzikir, kita berzikir. Nah, menjalankan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini di antara bentuk kita membuktikan bahwa kita betul-betul telah mengakui, telah bersyahadat dengan syahadat Muhammadun Rasulullah. Dan itu hakikat cinta sebenarnya. Kalau kita mengaku sebagai umat yang mencintai nabinya, maka caranya adalah dengan menjalankan perintah, dengan taat terhadap perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi perintah Nabi itu wajib kita jalankan. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 36, "Wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim." Bila Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya telah memutus suatu perkara, telah menyebutkan hukum suatu urusan, maka tidak ada bagi mukmin laki ataupun perempuan pilihan yang lain. Atau bahasa lebih luasnya adalah tidak boleh bagi seseorang untuk memilih selain daripada apa yang telah Allah dan Rasulnya tetapkan. Ya. Maka wajib untuk kita jalankan. Dan perintah itu tentu banyak. Ya, perintah itu banyak. Namun seperti yang banyak disebutkan dalam hadis dan juga dalam Al-Quran, maka lakukan perintah itu sebatas kemampuan kita. Ya. Wa ma ataakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang Rasul bawa, ambil. Apa yang dilarang, tinggalkan. Ya. Wa ma amartukum fa'tu minhu mastata'tum. Apa yang aku perintahkan kepada kalian, kata Rasul, maka kerjakan ia sesuai kemampuan kalian. Karena ada hal-hal yang mampu kita laksanakan dari perintah-perintah Rasul, ada hal-hal yang di luar kemampuan kita, ya kan? Beda halnya dengan larangan, jemaah. Kalau larangan, agama kita tidak mengatakan tinggalkan larangan semampu kalian, tidak ada seperti itu. Tetapi yang ada, wa ma nahaitukum anhu fantahu. Kalau aku larang kalian, tinggalkan total. Tapi kalau perintah, ada embel-embelnya. Ya. Fa'tu minhu mastata'tum. Lakukan perintah itu sesuai dengan kemampuan. Karena memang realitanya perintah itu ada yang tidak kita mampu. Seperti orang sakit, kalau disuruh sholat berdiri lama, panjang ayatnya nggak bisa. Maka fa'tu minhu mastata'tum. Maka lakukan semampu kalian. Duduk, sholat sambil duduk. Masih sakit juga penggangnya kalau duduk, berbaring. Nah, gitu. Jadi sesuai dengan kemampuan kita. Ya. Beda halnya kalau itu adalah larangan. Maka tidak ada istilah, oh saya nggak mampu meninggalkan ini. Semua mampu kita lakukan. Karena bedanya antara larangan dan perintah. Kalau perintah itu kita berusaha mendatangkan sesuatu. Kita berusaha membuat sesuatu, mendatangkan sesuatu. Misalnya perintah sholat, dari tadinya tidak ada sholat, kita berusaha untuk melakukan sholat. Ya. Dari tadinya tidak haji, kita diperintah haji, kita berusaha untuk melaksanakan haji. Jadi ada unsur kita mengadakan sesuatu. Nah, itu ada orang mampu, ada orang tidak. Tetapi kalau larangan, itu kan sifatnya tidak melakukan. Dan itu lebih mudah untuk tidak melakukan. Tinggal kita diam, selesai. Tapi kalau perintah, nah itu ada unsur, ada usaha, ada kemampuan. Ada yang mampu, ada yang usahanya cukup. Ada yang tidak mampu. Tetapi yang namanya larangan hanya membutuhkan kita diam, tidak melakukan. Nah, selesai urusan. Sekarang naik Gunung Rinjani katanya misalnya. Anda wajib ke Gunung Rinjani.
Ini kan perintah. Apakah semua kita mampu? Kan enggak. Yang mampu ya yang muda-muda, yang masih kuat, yang punya bekal. Ya. Kalau sudah ya, sepuh ya, umur 70 ke atas dipaksa naik ke Rinjani, ya ini mudarat, bisa wafat tengah jalan. Tetapi kalau sekarang jangan naik Gunung Rinjani, ada yang tidak mampu? Semua kita mampu. Tinggal kita diam di rumah, selesai. Nah, itu perbedaannya. Maka agama ini pun memberikan arahan seperti itu. Kalau itu tipenya perintah, maka kerjakan semampu kalian. Kerjakan semampu kalian. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada sebuah sikap yang mesti kita miliki dalam masalah perintah agama ini. Ada sikap kebiasaan sebagian orang ketika ia mendengar bahwa ini perintah agama, langsung yang terbayang di dia, ini perintah maksudnya apa? Wajib apa enggak? Gitu. Nah, ini gaya-gaya seperti ini mesti dihindarkan. Ya, mesti untuk dihindarkan. Ketika mendengar perintah kemudian dia pilah-pilah perintah ini menjadi perintah haruskah? Wajibkah kalau tidak berdosa? Ataukah perintah ini tidak begitu wajib? Ataukah dia boleh dipilih-pilih? Nah, ini sikap yang sebenarnya tidak ideal bagi seorang hamba, bagi seorang umat, bagi seorang muslim, untuk dia berinteraksi dengan perintah agama, perintah Al-Quran atau Sunnah. Yang harus dilakukan bagi seseorang ketika mendengar perintah sampai kepadanya perintah agama adalah sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami laksanakan. Itu harusnya. Ya. Dan inilah sikap para sahabat. Para sahabat Nabi SAW, bila ada perintah dalam Al-Quran atau sampai kepada mereka perintah dari Rasulullah SAW, mereka lakukan pertama kali adalah laksanakan perintah itu. Dan tidak pernah kita dapati dalam satu hadis pun ketika ada perintah dari Rasulullah SAW, mereka mengatakan ini perintah Nabi ini untuk wajib apa enggak wajib ya? Itu enggak ada. Ini jadi sikap seperti ini yang harus kita miliki sekarang. Yaitu bila ada perintah maka mental kita pertama itu apa? Mengerjakan. Siap mengerjakan. Kapan kemudian kita mengatakan ini wajib dan tidak? Bila nantinya kita mendapatkan masalah, bila kita dapatkan kesulitan. Waduh, kayaknya saya nggak bisa lakukan ini. Berdosa nggak saya meninggalkannya? Ah, di sini kemudian. Oh, ini perintah wajib, Anda berdosa kalau meninggalkannya. Oh, ini perintah tidak wajib, Anda boleh kalau memang Anda ada uzur. Nah, di situ kemudian berfungsinya untuk kita tahu ini wajib atau tidak. Tetapi kalau di awal kita menerima perintah itu, maka yang ada adalah kita laksanakan. Karena beda dia nanti efeknya. Bila sikap kita yang kita pakai adalah kalau ada perintah sebentar dulu, wajib apa sunnah atau mubah atau makruh misalnya, kalau larangan. Nah, kalau seperti ini yang ada dalam jiwa kita, mental kita, maka ini akan menjadikan kita orang yang jauh daripada melaksanakan perintah agama. Karena yang ada apa? Sikap kritis tadi, wajib apa enggak? Nah, ini clear. Akhirnya dia akan sangat sederhana, sangat minimalis dalam masalah menjalankan perintah agama. Karena yang dia cari adalah yang wajib-wajib saja. Kalau enggak wajib, nanti dulu lah. Gitu. Begitu. Bahkan terkadang yang wajib itu bisa berani dia tinggalkan dengan alasan apa? Bahwa aduh berat dan seterusnya. Nah, maka ini harus dirubah. Jadi mentalnya bukan mengatakan kepada perintah ini wajib atau sunnah, tetapi sami'na wa ata'na. Ya, sami'na wa ata'na. Ya, bila kita itu yang menjadi prinsip kita, maka kita akan menjadi umat yang muttabi' ittiba. Betul-betul kita akan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Misalnya dalam sholat, contohnya gini. Kita kalau sholat itu disuruh merapatkan saf. Nah, orang yang memiliki prinsip yang bagus, yang benar, disuruh merapatkan saf, iya. Rasul mengatakan, sawu sufufakum, rapatkan safmu. Merapatkan saf itu bagian dari sempurna sholat. Luar biasa ternyata keutamaan merapatkan saf.
itu adalah bagian dari sempurna salat kita. Maka kita pun akan taat melaksanakan perintah itu. Namun kalau yang menerimanya adalah orang yang memiliki karakter yang berbeda, mentalnya berbeda dalam menerima perintah, ketika dikatakan kepadanya, rapatkan saf, wajib apa enggak? Dia bilang itu. Ini kan enggak wajib, enggak masalah. Lanjut. Nah, ini sikap seperti itu yang muncul. Ya. Nah, itu perlunya kita untuk memiliki karakter yang benar dalam menerima perintah Rasulullah SAW. Jadi laksanakan sami'na wa ata'na. Dan tidak terbayang di zaman Nabi itu ada sahabat yang punya gaya seperti tadi, yang ketika ada perintah Nabi kemudian dia mengatakan ini wajib apa enggak ya? Tidak ada. Bahkan ada sahabat Nabi saking taatnya, ya, mereka itu mengerjakan meskipun enggak begitu tahu maksudnya apa. Abdullah bin Mas'ud ketika datang ke masjid, Rasul sedang ceramah di dalam. Beliau masih di luar. Di situ dari luar itu terdengar suara Rasulullah SAW mengatakan, berhenti. Itu yang dia dengar. Spontan dia pun berhenti di luar masjid itu, diam. Ya. Kenapa? Karena dia mendengar Rasulullah menyuruh orang diam, berhenti, maka dia berhenti. Tanpa dia tahu itu Rasulullah itu menyuruh siapa saat itu. Tapi beliau menyadari saya ini sedang bergerak, maka saya berhenti. Nah, sampai segitunya mereka itu menerima perintah Rasulullah SAW. Bahkan bukan sekedar perintah, tetapi apa yang dilakukan oleh Rasul, meskipun itu bukan perintah, mereka bersegera untuk melakukannya. Karena apa? Karena mereka ingin mengikuti Rasulullah SAW. Karena mengikuti Rasul adalah keselamatan. Gak ada yang diikuti selain Rasul itu selamat. Siapa manusia di muka bumi? Saya mau ikuti dia. Saya mau selamat. Mau A sampai Z-nya saya mau ikuti. Enak tidak enaknya saya ikuti. Benar tidak benar saya ikuti. Gak ada masa terjamin seperti itu. Yang ada cuma Rasul. Kalau kita ikuti Rasulullah SAW, maka sudah. Apapun dilakukan Rasulullah SAW benar semua. Nah, suatu saat ketika mereka sedang sholat berjamaah seperti ini, seperti kita, kan Masjid Nabawi saat itu tanah, ya, belum pakai alas. Maka mereka pun sholat dengan sendal-sendal mereka, dengan trompa-trompa mereka, semua Rasul dan semua jamaah. Di suatu salat Rasulullah SAW di tengah-tengah salat tiba-tiba membuka trompa beliau, membuka sendal beliau. Dan itu disaksikan oleh para sahabat yang menjadi makmum. Apa yang terjadi? Mereka serentak membuka trompa-trompa mereka. Tidak ada perintah saat itu. Apalagi kalau diperintah. Ini hanya melihat Rasul melakukan. Segera mereka mengikuti Rasulullah SAW. Kemudian seusai sholat Rasul bertanya, loh kenapa kalian pada buka trompanya? Mereka jawabannya apa? Ra'ainaka khala'tana 'alaik fa khala'na. Kami melihat dan menyaksikan Anda melepas trompa Anda, sendal Anda ya Rasulullah, maka kami mengikuti. Subhanallah. Sampai segitunya. Enggak ada istilah apa? Ini harus enggak kita ikuti Rasul? Nah, kayaknya enggak harus. Ini kayaknya cuma sunnah saja hukumnya. Nah, tidak ada seperti itu. Ya, perintah kita laksanakan. Ya, perintah untuk dilaksanakan. Tapi itu yang kedua, wajib untuk kita mengikuti perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, ayyajtaniba ma naha Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam anhu biduni taraddudin. Sikap yang ketiga adalah untuk kita membuktikan bahwa kita ini adalah umat Nabi Muhammad SAW. Untuk betul-betul kita telah bersaksi Muhammadun Rasulullah adalah dengan cara meninggalkan larangan-larangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tanpa ada keraguan. Kita dilarang syirik, maka tinggalkan kesyirikan. Kita dilarang apa? Misalnya makan harta yang haram, maka jangan sekali-kali makan harta dengan cara yang haram. Kita dilarang misalnya untuk menyakiti sesama muslim, jangan sakiti sesama muslim. Kita dilarang menyakiti tetangga, jangan sakiti tetangga. Nah, ini larangan-larangan. Ya. Maka wajib untuk kita menjauhi larangan-larangan Rasulullah SAW. Maka tidak boleh kita memilah-milah larangan ini apakah haram ataukah makruh. Nah,
Ini kebalikan dari perintah. Kalau perintah, orang ngelesnya tadi, ini perintahnya untuk wajib apa enggak, Ustaz? Atau sekedar sunnah saja. Nah, kalau dilarangan, orang yang ngeyel akan mengatakan apa? Ini larangan ya. Siapa yang larang? Rasulullah, Nabi, agama. Tar dulu, ini larangan haram apa enggak haram nih? Atau sekedar makruh? Oh makruh, bisa lakukan terus lakukan. Akhirnya dilanggar larangan dengan alasan larangan ini tidak untuk haram tapi sekedar makruh. Ini bahaya sekali sikap seperti ini. Yang ada apa? Kalau kita dilarang, tinggalkan. Wa ma nahaitukum anhu fajtanibu. Apa yang aku larang kalian tinggalkan. Tidak ada istilah apa yang saya larang kalian pelan-pelan dulu, kalian periksa dulu, kalian pilah-pilah dulu. Tetapi tinggalkan. Nah, ini sikap kita. Karena sikap orang yang menyelisih Rasulullah SAW ini adalah sikap yang mengundang marahnya Allah Subhanahu Wa Taala. Allah mengatakan dalam surat An-Nur, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim." Waspadalah orang-orang yang menyelisihi perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Waspada mereka, hati-hati mereka. Bila mereka menyelisih perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka akan ditimpa fitnah atau mereka akan mendapatkan adab yang pedih. Gak ada sudah pilihan enaknya itu. Orang menyelisih Rasul mendapatkan adab fitnah atau mendapatkan adab yang pedih. Nah, ini yang perlu untuk kita tanamkan dalam jiwa kita, dalam diri kita sebagai orang beriman, sebagai umat yang mengaku sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW. Ya, prinsipnya tadi apa? Benarkan semua berita Rasulullah SAW. Jalankan semua perintah Rasulullah SAW. Dan yang ketiga adalah dengan kita meninggalkan larangan-larangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Gimana Pak RT? Cukup dulu? Kita buka sesi tanya jawab. Masih ada beberapa poin lagi ya, tentang bagaimana kita membuktikan ya, syahadat kita Muhammadun Rasulullah. Saya kira cukup dulu ya. Masih ada beberapa poin kalau kita tambah ini masih panjang dia. Tapi itu 3 hal tadi ya, yang mesti kita tahu dulu ya. Insyaallah kita akan lanjutkan pada minggu depan. Tapi semoga apa yang kita sampaikan ini bermanfaat ya. Dan kurang lebihnya mohon maaf. Seperti biasa, bila ada hal yang perlu kita diskusikan, ya kita tanyakan. Maka kesempatan kita buka. Wallahu taala alam. Ya, gimana Pak Sanusi? Saya ingin menanyakan, walaupun ini bukan tema, tapi ini kita sudah hampir memasuki Ramadan. Nah, ini yang saya tanyakan, bagaimana orang yang sakit berkepanjangan tidak ada harapan untuk sembuh kembali, tinggal tunggu kapan ajalnya dalam melaksanakan puasa, tapi dibayar fidyah. Dibayar fidyah itu dalam bulan itu apa dibayar tiap hari atau dibayar sekaligus dalam untuk 1 bulan itu boleh dan dikasihkan kepada siapa yang tepat untuk diberikan untuk mengganti puasa dia itu. Udah, gitu. Ya. Jadi pertanyaannya boleh apakah tiap hari atau sekali gitu? Ya. Baik. Jadi orang yang sakit yang tidak ada harapan sembuh, mereka tidak berpuasa di bulan Ramadan. Namun bagaimana caranya? Mereka disuruh membayar fidyah. Fidyahnya itu adalah 1 mud. Itu 1 mud itu yang kita keluarkan zakat fitrah ya, beras yang kita keluarkan zakat fitrah itu bagi 4, 1/4-nya itu 1 mud, segitu ukurannya ya. Atau cara kedua tetap fidyah, yaitu dengan cara memberi makan ya, siapkan lauknya, siapkan nasinya sampai dia kenyang. 1 hari 1 orang miskin, begitu. Nah, apakah dilaksanakan setiap hari kita kasih 1 orang 1 orang? Boleh seperti itu.
atau nanti setelah Ramadan kasih sejumlah Ramadan. Kumpulkan misalnya 30 orang karena 30 hari kasih makan. Nah, bisa seperti itu. Jadi pilihannya ada dua. Caranya adalah diberikan beras mentah seukuran seperempat dari yang kita keluarkan zakat fitrah itu, atau nasi matang lengkap dan makan sampai kenyang. Udah itu aja. Dan untuk satu hari satu orang miskin. Satu orang miskin. Apakah mau tiap hari satu orang, tiap hari satu orang? Boleh seperti itu? Boleh. Ataukah nanti di ujung dengan cara kumpulkan berapa hari? 29 hari Ramadannya 29 kumpulkan. Gitu Pak Saris. Apa Anda bisa tetapkan satu orang saja, diberikan satu gantang itu Pak, seperti ukuran yang dikatakan Ustaz tadi, tetap satu orang saja? Oh, enggak berubah orangnya? Iya. Ya bisa. Kan dia orang, misalnya nih orang berhak nih. Iya. Hari pertama dia kita kasih, besok dia kita kasih. Oh boleh. Boleh. Enggak, saya maksudnya sekaligus saja kasih. Kalau sekaligus Untuk satu bulan itu. nanti, makanya setelahnya nanti. Kalau di awal kita nggak tahu, ini kita masih hidup sampai akhir bulan apa enggak? Ya. Takutnya kita cuma hidup 5 hari lagi atau 10 hari lagi. Kita sudah bayar 30 hari. Ya. Ya. Jadi, tapi kalau mau sedekah ya nggak masalah. Udah, lebihnya udah saya halaskan. Ya bisa saja. Tapi kan nanti tergantung budget masing-masing. Ya. Cara yang amannya tadi setiap hari satu kali, ya. Atau tunggu sampai Ramadan habis baru ditunaikan semuanya. Dan itu yang dilakukan oleh sahabat Nabi SAW ketika tua ke Anas bin Malik, maka dia kumpulkan orang dikasih makan. Udah selesai. Gitu Pak. Wallahu a'lam. Ya Ustaz. Ya, silakan. Masalah materi sholat ini Pak ya. Tadi sekarang ini. Masalah sholat berjamaah. Masalah kekeliruan imam. Pada rakaat kedua ini contohnya sholat zuhur. Pada rakaat kedua imam berdiri. Tidak tahiyat. Yang mendekati berdiri. Pada rakaat kedua dia tidak membaca tahiyat. Kemudian ditegur oleh makmum. Duduk. Di satu sisi begitu ditegur dia duduk. Dia duduk. Nah, satu sisi ada makmum yang membatalkan sholat. Gitu. Bahwa ini tidak sah sholat. Ya. Makanya dia sholat sendiri. Gitu. Ya. Nah, sekarang yang mana yang harus kita ikuti ini? Apakah kita lanjutkan sholatnya atau kita nilainya batal sholatnya? Nah, itu aja. Di antara yang dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam masalah ini, imam yang lupa tahiyat awal dan hendak bangkit, kemudian diingatkan dan turun, itu dia punya beberapa kondisi. Dia lupa tetapi langsung ingat, maka ini tidak dikatakan lupa, ya. Maka dia normal. Ada yang lupa sampai berdiri, belum sempat beri tegak, dia ingat atau diingatkan, maka dia harus duduk. Harus duduk karena belum sempurna berdirinya. Ada yang sampai berdiri. Nah, kalau sudah tegak berdiri, maka ini nggak boleh dia duduk. Tidak boleh dia duduk, dia lanjutkan sudah. Terlebih kalau dia sudah mulai baca Al-Fatihah, ya, maka nggak boleh dia duduk. Ini yang bisa membatalkan sholat. Kalau yang sudah berdiri tegak dan sampai membaca Al-Fatihah. Tapi kalau belum tegak berdirinya dan dia duduk, maka itu yang harus dilakukan memang. Ya, belum lurus dia berdiri, dia diingat duduk lagi. Nah, adapun kemudian makmum ya, meninggalkan dia, maka ya perlu diingatkan bahwa itu langkah imam masih tepat, ya, masih tepat, yang harus diikuti. Seandainya imam itu melakukan sesuatu yang membatalkan sholat, nah itu yang tidak kita ikuti. Seperti imam yang sholat lebih, misalnya harusnya ini salam di sini dia sholat 5 rakaat misalnya zuhur, maka di situ kita sebagai makmum yang tahu nggak boleh ngikutin, harus diam. Nah, gitu. Tapi kalau jenisnya lupa seperti itu, maka ikuti apa yang dilakukan oleh imam. Gitu, wallahu a'lam. Yang makmum yang membatalkan ini kira-kira mengikuti imam siapa? Katanya imam ada sholat imam yang ikuti. Yang makmum yang menyelisih, Ya, karena imamnya sudah melihat imamnya sudah berdiri, tapi belum membaca. Belum membaca. Ya.
Makanya kondisinya tadi apa? Berdiri tegak atau belum dia? Sudah mendekati berdiri. Sudah mendekati. Berarti kan belum ya? Kalau masih mendekati belum. Tapi kalau imamnya sudah tegak, di situ mungkin dia punya pegangan untuk mengatakan dia tidak ikuti imam. Ya. Dia sholat sendiri. Dia sholat sendiri. Sebenarnya nggak usah sholat sendiri, ikuti saja imam itu. Ya. Ikuti imam itu karena ada kaidah dalam agama, dalam sholat itu, bila imam itu benar, maka benar untuk kita semua. Bila imam itu salah, maka salah itu untuk imam, kita nggak ada masalah. Sebenarnya, ya. Tanpa kita harus menyelisih imam itu dalam hal-hal seperti itu. Kecuali hal yang fatal tadi, dari rakaat melebihi dari harusnya 2 rakaat jadi 3 rakaat misalnya. Maka di situ kita nggak ikut. Tapi kalau imamnya misalnya kurang ini kurang itu, maka diikutin. Sama seperti dulu contohnya seperti Abdullah bin Mas'ud yang mengikuti Utsman bin Affan. Ketika safar harusnya sholat 2 rakaat. Dan Rasulullah nggak pernah sholatnya lebih dari 2 kalau di safar itu. Nah, tiba-tiba Utsman bin Affan menambah sholatnya menjadi 4 rakaat. Dan diselisih oleh para sahabat, namun tetap diikuti. Setelah sholat, baru mereka mengatakan, kenapa anda tetap mengikuti Utsman gitu? Dia mengatakan kalau kita selisih ini adalah sesuatu yang buruk. Artinya sikap menyelisih itu buruk. Ya, apalagi imam liyutamma bih, untuk diikuti imam itu. Tadi kalau dia sampai berdiri imam itu, apalagi baca Fatihah, memang sebagian mengatakan batal. Sebagian mengatakan batal. Mungkin itu yang dipegang oleh beliau. Tapi masing-masing kan melihat persepsinya sendiri. Oh, itu belum berdiri tegak, maka diikuti mungkin. Sementara beliau orang ini mungkin mengemendang sudah tegak, maka keyakinannya batal. Nah, itu dia punya alasan di situ. Wallahu taala alam. Berdiri dua ini. Gimana jamaah ibu-ibu? Kok hilang suaranya nih? Pernah sempat banyak pertanyaan dari ibu-ibu nih, mulai redup deh. Satu aja Pak. Sila Bu. Kalau kita kan suka pilih ilmu agama kita banyak, tapi kadang-kadang kita dapat share dari YouTube, misalnya kayak ini kayak semacam hadis-hadis dan ini loh bukan share-sharean, tapi kadang-kadang juga kita ragu gitu loh. Itu bagaimana? Ya. Pertama, untuk mengambil ilmu agama itu kita dinasihati oleh para ulama kita untuk mencari sumber yang benar, sumber yang kita percaya. Maka kalau kita dalam mencari ilmu agama, langkah yang kita tempuh adalah menyelam di sosmed, ini sangat bahaya memang. Karena kita tidak tahu ini sumbernya dari mana. Tahu-taunya udah nongol aja di layar kita. Nah, jadi kalau itu yang ditempuh dalam mencari ilmu, maka ini hal yang tidak tepat. Ya. Maka cara untuk mencari ilmu yang paling ideal adalah dengan cara kita mencari guru. Ya, ada guru kita. Bila guru itu menyampaikan, ya, apa yang disampaikan berdasarkan dalil, nah, itu yang bagus. Sehingga kalau ada yang tidak kita mengerti, ada yang kita ragukan, kita bisa tanya. Tapi ini bukan artinya kita menutup celah atau kemungkinan menyampaikan kebenaran dari medsos. Ya. Ini dari segi asas mencari ilmunya saja dulu. Ya. Ini ada guru. Nah, adapun sekarang kejadiannya seperti itu, kita sudah banyak menerima hal ini, maka prinsip kita dalam menerima ilmu itu jangan langsung terima, mesti dicek dulu. Ya. Misalnya kita disuruh begini, ya, agama nyuruh begini-begini, baca ini sekian kali, faedahnya begini-begini. Nah, kita cek, ini yang beritahu siapa, dari mana sumbernya, ada nggak dalilnya. Ya, kalau ada orang yang menyebar itu, kita tanya sumbernya dari mana, dalilnya apa. Karena banyak sekali memang media ini. Misalnya kejadian ada perang kaum muslimin, mari kita bacakan ini sekian kali, kalau tidak baca semoga begini. Dari mana? Kalau tidak baca maka dia akan begini-begini. Apa dasarnya kita sampai mengatakan seperti itu? Bahwa kalau ada umat Islam ditimpa, kita bacakan ini sekian kali, kalau kita nggak dibacakan maka kita akan terima gini-gini. Hal-hal seperti ini kan sering muncul di media seperti itu. Nah, di situ perlu kritis kita. Ini sumbernya mana? Nah, kalau kita punya guru atau punya referensi orang ya atau guru gitu, kan enak. Ini Ustaz benar apa enggak? Ini bagaimana? Ini sumbernya apa? Atau paling tidak siapa yang menyebar informasi itu yang pertama kita cari atau kita tanyakan. Antum dapat dari mana?
Anda dapat dari mana? Pelunggu dapat dari mana? Nah, seperti itu. Jadi simpulannya kalau hal itu kita dapatkan di medsos, maka sikapnya tidak langsung diterima atau tidak langsung dicerna, tetapi mesti di cross check dulu. Ya, kita harus kritis dulu. Begitu kesimpulannya, Bu. Ya, wallahu taala alam. Gimana? Cukup? Kita azan? Satu lagi, Pak. Masya Allah. Gimana Pak RT? Dapat izin nih? Silakan Pak Sanusi, dapat dari Pak RT katanya. Ya. Yang ditanyakan oleh saya Ustaz, masalah sholat jama' dan jama' kasar. Saya mau sholat duhur misalnya, start dari rumah belum dapat waktu duhur. Terus ini kendaraan umum nih, enggak diam-diam mau kendaraan. Nanti dapat sholat asar saja, kan harusnya jama', artinya jama' takhir jadinya. Ini Pak Sanusi lagi mau perjalanan Iya, dari Lombok ke Bima misalnya. iya, Ya. Terus naik kendaraan jam zuhur. iya. Ini dapat, Belum zuhur. belum dapat waktunya untuk sholat duhur. Gitu. Belum masuk waktu. Iya, belum masuk waktu. Oke, naik bis. Bis. Nah, Tapi nanti ada bisnya jalan. bis jalan. Nah, masuk waktu zuhur, jalannya bis jalan terus. Jalan terus. Enggak berhenti. Waktu asarnya nanti Berhenti. berhenti. Ya. Saya mau sholat jama'. Hmm. Ya, yang mana itu yang saya harus kerjakan dulu? Apakah duhurnya atau asarnya? Sebab yang mengatakan, ada yang mengatakan kerjakan dulu asar yang punya waktu, sedangkan duhur sudah lewat waktunya tadi. Yang mana itu yang saya harus kerjakan lebih dulu? Ya. Paham gambarannya jemaah ya? Jadi ceritanya mau berangkat perjalanan jauh, naik bis atau naik apalah, kereta dan sebagainya. Naiknya jam 11:30 lah. Jalanlah bis dan kereta ini, dan tengah jalan azan, nggak berhenti, nggak bisa sholat. Kapan berhentinya? Nanti di waktu asar. Dia berhenti, ada musola, ada masjid. Nah, kita turun. Nah, sekarang kita mau sholat ya. Sholat mana yang kita dahulukan? Kan saya belum sholat zuhur, dan sekarang waktu asar. Apakah asar dulu baru zuhur atau zuhur dulu baru asar? Nah, itu pertanyaannya. Kalau dalam kondisi normal, maksudnya kondisi normal adalah kita tidak ada kejar-kejaran di sini, maka dahulukan sesuai waktunya, zuhur baru asar. Sepakat? Kalau kondisinya tidak normal, dalam arti termasuk normal misalnya ketika kita dapati di masjid itu ada seorang sholat asar, nah kita masuk di situ dengan niat zuhur, normal masuk itu. Nanti setelah mereka salam, baru kita salam, kita sholat asar sendiri, atau dengan jamaah yang bersama safar tadi. Kondisi tidak normal itu gini, dia itu berhenti di ujung waktu asar, di ujung waktu asar. Maka di sini asar dulu yang kita kerjakan, karena ini waktunya. Nah, setelah itu baru zuhur. Nah, gitu caranya. Karena sebagian mengatakan di antara syarat melaksanakan sholat seperti ini adalah berurutan waktunya. Sebagian mengatakan syarat. Jadi kalau zuhur belum, maka zuhur dulu. Ya, zuhur dulu. Ya. Nah, tapi yang demikian pun mengatakan kalau waktunya mepet seperti tadi, yang waktunya cukup untuk sholat yang saat itu ada di asar misalnya, hanya itu sholat asar yang cukup waktunya. Kalau kita sholat zuhur dulu, maka akan habis waktu asar, maka asar dulu. Karena itulah waktunya asar. Nah, setelah itu baru zuhur. Gitu Pak. Wallahu ta'ala alam. Baik, segera cukup. Terima kasih atas segala perhatiannya, dan kurang lebihnya mohon maaf. Aku lakukan hada wa astaghfirullah wa lakum. Wa akhiru da'wan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.